Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Rindra. Ini lagi pada berisik di sini. Ini lagi ngerjain frame sepeda dan juga frame-frame motor lainnya di motor custom di workshop painting. Nah, di video kali ini gua akan ngejelasin ada beberapa hal ketika kita mau ngecat, terutama ngecat frame ya, atau ngecat barang-barang kecil-kecil lainnya yang detailing-detailing. Apa aja kira-kira? Tonton aja dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada besi yang kurang jelas ya. Tapi ini adalah pegangan untuk base powder coating. Jadi nanti kita nggak megang frame-nya, tapi megang besinya aja untuk masuk ke oven. Ini dibikin ada beberapa buah di sini karena kita base coat-nya untuk frame sepeda dan beberapa parts lain yang di custom di street art adalah base-nya sekarang powder coating. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang gue mau jelasin. Yang pertama, saat ini tahapannya lagi ngalusin beberapa bagian yang dirasa agak tajam, terus kemudian terlalu sudut atau kasar, dihalusin dulu. Masih menggunakan manual, masih menggunakan gerinda tangan. Kayak gini, bisa dilihat. Nah, tahapan penghalusan itu misalnya kayak gini nih. Contoh aja ya, sini, kameramen. Ini kan kemarin di milling dan pasti kan ada kasar, bisa tajam nih. Nih, lubang-lubang ini seperti lubang untuk kabel. Nah, ini kan dihalusin. Cuman ada beberapa parts yang agak susah, bukan parts ya, ada beberapa bagian yang agak susah untuk pembersihannya, misalnya di bagian-bagian sela-sela dalam. Nah, kita ada alat lagi untuk melakukan itu. Alatnya apa? Ya, ke sini. Ya, ini adalah alat sederhana yang kita bikin. Ini bikin alatnya, yaitu sandblasting. Sebenarnya alat ini ada satu set yang gede, yang harganya juga lumayan mahal, sekitar 25 juta. Nah, karena di sini kita belum banyak pesanan atau order untuk sandblasting full, makanya kita masih bikin alatnya. Tapi ketika nanti orderannya udah mulai banyak, ya kita akan beli alat yang memang proper atau alat yang brandednya, seperti itu. Nah, untuk apa sih di dalam sini ada contohnya frame sepeda. Cuman gue kasih tahu sedikit untuk sandblasting. Ini misalnya kayak gini, kalau kita sandblast, dia ngilangin karat-karat kayak gini menggunakan komposisi udara dan juga pasir untuk membersihkannya karena bersifat abrasif. Nah, kita tes saja yuk. Kita tes. Gue pakai ini dulu. Nah, di sini ada sini. Di dalam sini ada sarung tangan khusus untuk sandblasting. Kayak gini. Nah, di dalamnya ada gun yang berisikan komposisi antara pasir dan udara. Nah, di dalam sini adalah pasirnya. Kita sengaja masukin langsung banyak ya, satu karung supaya nggak reload kayak gitu. Nah, sekarang kita tes yuk. Nah, kalau teman-teman lihat, gue coba nyemprot di bagian sini dulu untuk coba ngilangin. Nah, di bagian sela-sela sini kan agak susah ya kalau pakai gerinda atau amplas. Di bagian sini juga nih sudutnya kita menggunakan sandblasting buat ngilangin karat-karat dan juga residu-residu besi bekas pengelasan. Oke, nah kegunaannya sandblasting ini sebenarnya adalah untuk membersihkan cat juga bisa, karena dia bersifat abrasif menggunakan tekanan angin dan juga pasir silika lah yang agak tajam gitu. Cuman memang harus sabar, nggak bisa langsung cepet. Di bagian-bagian sulit yang dijangkau kayak di sela-sela blok mesin segala macam tuh bisa. Cuman minusnya kalau nggak punya box kayak gini ngebul. Kayak gitu. Nah, kita tes dulu nih, cuman beberapa menit doang. Gua ngetes di sandblasting. Kita lihat hasilnya. Nah, tadi gue juga sempet cobain di blok mesin. Ini baru ngetes doang ya. Kayak gini. Ini harus perlahan. Ini baru di sandblasting. Terus ada juga di box segini nih mesin.
sebelum di powder coating ini kan sulit kalau untuk dibersihin secara manual, sehingga memang dibutuhkan menggunakan sandblasting. Ada juga vapor blasting, kita vapor blasting nggak punya, kita cuma punya sandblasting aja. Baru habis itu kita powder coating kayak gini. Jadi bersih sampai sela-sela nih. Tuh, nanti ini masih belum bersih banget. Sampai sela-sela kayak gini kan nggak mungkin kita manual kan. Oke. Ya, thank you, man. Tutup. Oke. Ini baru gue sandblast, walaupun belum full ya. Baru ngetes doang biar teman-teman lihat fungsi dan kegunaan sandblasting itu apa. Nah, sini kayak gini. Ini kan kena sunblast. Kayak kena sunblast nih bagian sini. Nah, ini kan nggak mungkin kita untuk menggunakan gerinda atau amplas, agak sulit. Nah, di bagian-bagian yang sulit tersebutlah kita menggunakan sunblast. Misalnya kayak gini. Nih, ini juga tadi gue sunblasting di sudut sini. Di sudut sini. Tuh. Jadi hasil pengecatannya nanti lebih maksimal lagi, apalagi nanti di curing dulu alias dibakar dulu, baru di powder coating. Nah, jadi teman-teman tahu ya, kegunaan alat-alat itu ada kegunaannya masing-masing dan berbeda-beda. Kayak gini juga gue sunblast tadi nih. Sela-sela baut tadi juga gue sunblast. Nah, kalau untuk ngamplas ini semua, nggak perlu pakai sunblast karena ini mudah untuk dicapai dan lebih cepat menggunakan amplas manual pakai tangan. Buat teman-teman yang kepengen sunblast, sebenarnya bisa gue ajarin, kalian bisa bikin sendiri kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak mau bikin dan nggak mau repot ya serahin aja kayak SAC painting kayak gitu. Tapi gue akan ajarin. Yuk, supaya teman-teman bisa punya sunblast sendiri di rumah atau workshopnya, kalian bisa bikin. Ini gue bikin kayak semacam akuarium tapi nggak full dari kaca. Depannya aja yang kaca. Kenapa harus kaca? Karena biar kita ngelihat apa yang kita kerjakan di dalam sini. Pakai kaca aja kadang-kadang masih berkabut karena kan pasir ya. Terus kemudian kalian bisa beli ini sarung tangan ini lengkap dengan ringnya. Itu di marketplace ada, harga ini sekitar 700 ribuan yang khusus sunblasting seperti ini, ada klemnya di dalam. Untuk bikin box ini kacanya tebal berapa ya? 8. Ini kaca 8 mili. Kaca 8 mili. Kacanya aja 8 mili. Total kita bikin ini habis biaya berapa? 2,7 cuman bikin akuariumnya, itu juga harga temen. Kalau harga nggak temenan ya mungkin bisa 3 juta 4 juta lah, 3,5 juta 4 jutaan. Terus kalian bikin mejanya juga, kalau meja gampang lah ya. Terus di dalamnya juga kita bikinin semacam rak atau tatakan seperti itu. Nah, habis itu kalian butuh kompresor. Kompresor ini murah, nggak terlalu mahal, sekitar 1 jutaan. Terus selang baru, nepel baru, dan yang terakhir adalah blaster gunnya. Blaster gunnya sekitar 700 sampai 1,5 juta. Dan baru kalian membeli pasirnya. Pasirnya pun ada berbagai jenis. Ada yang halus, ada yang kasar. Nah, keuntungan menggunakan sunblasting seperti ini, pasirnya, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan bekas-bekas pasirnya ya. Bekas-bekas pasirnya ada di bawah. Itu bisa kita vakum dan kita pergunakan lagi, kita reload. Cuman memang dari ukuran berapa mikron yang gede, ketika dia kena benturan dengan bahan yang kita sunblast, dia akan berubah menjadi kecil lagi. Jadi ukuran mikronnya akan turun sampai dengan halus banget dan udah nggak bisa dipakai lagi. Kayak gitu. Jadi keuntungannya seperti itu, murah tapi memang makan waktu sampai keringetan dan juga makan listrik untuk menggunakan kompresornya. Bisa aja sih pakai kompresor yang dari bensin atau solar. Nah, kurang lebih seperti itu. Habis ini material sepeda akan dibersihin lagi, baru habis ini masuk powder coating. Nah, sehabis pengerjaan sunblasting, tetap dikerjakan secara manual untuk pembersihan frame ini. Menggunakan amplas tangan manual, seperti yang bisa kalian lihat berikut ini. Untuk mengerjakan satu frame sepeda, amplas manual bisa memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit, tergantung kondisi dari framenya. Setelah frame selesai di amplas, saatnya kita untuk masuk curing. Curing yaitu adalah preheating. Untuk melakukan preheating, rangka sepeda dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 100 sampai 150 derajat Celcius selama kurang lebih 5 sampai 10 menit. Baru setelah itu masuk ke dalam tahapan powder coating. Nah, untuk powder coating sendiri, material yang dibutuhkan adalah seperti ini nih. Yang pertama adalah bubuk catnya. Yang kedua adalah alat powder coating yang mengandung elektron negatif dan juga positif. Habis itu tinggal semprot deh.
setelah pengecetan powder coating selesai, frame sepeda langsung masuk ke dalam oven dengan suhu 200-250 derajat Celcius selama 15-20 menit. Habis itu, frame sepeda udah selesai dicat. Tinggal kita mau finishing seperti apa. Kalau untuk pengecetan dan finishing sepeda ini, kita menggunakan cat PU dan juga vernis piece hacker. Nah, untuk tulisan-tulisan seperti yang kalian lihat ini, bukan stiker loh, tapi airbrush dari masternya street art painting, Firman. Ya, itu tadi video singkat mengenai pengecetan ala SAC Painting. Dari mulai pembersihannya, sandblasting, sampai dengan powder coating dan juga finishingnya. Bisa aja teman-teman tiru atau mungkin terinspirasi dari pekerjaan di sini dan bisa membuka bengkel cat sendiri yang tentunya pasti menyerap tenaga kerja di luar sana. Itu aja, dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet cowok. Gue Rindra Perkasa dan tim SAC Painting, bye-bye. Charming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a kill a dragon for me.